Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan listrik. Yang pertama yang kita bahas hari ini adalah energi listrik. Energi listrik merupakan suatu kemampuan untuk melakukan kerja. Ini adalah energi. Sementara energi listrik sendiri merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus yang biasanya dinyatakan dalam Watt-House. Kemudian secara matematis bahwa besarnya energi listrik dituliskan bahwa W sama dengan Q kali V. Ini dengan Q nya adalah besarnya muatan, kemudian W nya adalah energi dalam Joule, V nya adalah beda potensial dalam Volt. Karena Q sama dengan I kali T, maka persamaan energi juga dapat dituliskan bahwa W sama dengan V kali I kali T. Tinggal kita substitusikan ke atas. Kemudian dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R, kita substitusikan I nya, V nya, maka kita peroleh W sama dengan I kuadrat R dikalikan T. Dari hukum Ohm sendiri, I sama dengan V per R, sehingga kalau kita substitusikan I nya ke dalam VIT, kita peroleh bentuk persamaan energi W sama dengan V kuadrat per R dikalikan T, dengan keterangan sebagai berikut. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah pembahasan berkaitan dengan daya listrik. Daya merupakan suatu besarnya energi tiap satu satuan waktu, sehingga persamaan daya dapat dituliskan P sama dengan W per T. Karena ada 3 persamaan energi, maka daya pun juga ada 3 persamaan. Tinggal kita habiskan T nya saja, kita coret, sehingga P nya sama dengan I kuadrat kalikan R, atau V kali I, atau V kuadrat per R, tergantung mana nanti yang kita diketahui dalam soal. Saya berikan contoh soalnya di sini. 2 buah lampu dari 2 watt 1,5 volt dirangkai seri seperti pada gambar ini. Nah, pertanyaannya, tentukanlah daya total dari kedua lampu tersebut. Maka rangkaian ekuivalennya dapat kita gambarkan seperti gambar berikut ini di bawah. Kemudian kita cari daya totalnya pada rangkaian. Nah, kita peroleh bahwa PT sama dengan P1 dikalikan P2 dibagi P1 ditambah P2. Kita peroleh 1 volt. Dari mana itu? Dapat dijelaskan di sini. Dari persamaannya ini bahwa R1 sama dengan V kuadrat per P tadi. Atau tadi P sama dengan V kuadrat per R, sehingga kalau R1 ya V kuadrat per P1. R2 nya sama dengan V kuadrat per P2. Kalau kita seri, maka R nya kita tambahkan, maka RS sama dengan R1 ditambah R2. Tinggal kita tambahkan aja, kita peroleh persamaan ini, sehingga P totalnya terakhir di sini adalah P1 dikalikan P2 dibagi P1 ditambah P2. Kemudian contoh yang kedua, ini rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Di lampu tadi kalau kita perangkai paralel, pertanyaannya berapakah daya total lampu? Yang kedua, energi yang diserap lampu dalam 1 menit. Pembahasannya di sini bahwa hambatan yang dimiliki masing-masing lampu R sama dengan V kuadrat per P, sehingga tinggal kita masukkan, maka R nya kita peroleh 1,125 ohm. Karena dirangkai paralel, maka R totalnya dapat kita cari nih, 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R2 sama dengan ini R2 ditambah R1 dibagi R1 kali R2, maka RP nya sama dengan R1 kali R2
dibagi R1 ditambah R2. Nah, ini disamakan penyebutnya saja. Sehingga daya totalnya di sini, R totalnya dulu kita cari, tinggal kita masukkan angkanya, kita peroleh angka 0,5625. P total sama dengan V kuadrat per R. R nya adalah R total, maka kita peroleh dayanya 4 watt. Lanjut, energi untuk 1 menit atau 60 detik bahwa W sama dengan P kali T, maka W sama dengan 4 dikalikan 60 sama dengan 240 Joule. Cara kedua yaitu dengan cara yang mudah, kita tambahkan, maka P totalnya adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya ingatkan lagi bahwa daya itu berlawanan rumusnya dengan hambatan. Kalau hambatan seri itu ditambah, tapi kalau daya paralel ditambah, berlawanan. Ini adalah penjelasannya mengapa kok ditambah, bahwa PT sama dengan P1 ditambah P2. Terima kasih. Ini yang bisa saya berikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian semua, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.